Apa itu nepotisme? Nepotisme adalah memilih berdasarkan kekeluargaan atau kekerabatan dalam mengisi suatu posisi atau jabatan tertentu. Nah, posisi jabatan ini itu macam-macam, bisa dalam konteks politik atau konteks pekerjaan. Nah, hal ini lebih dikenal dengan istilah orang dalam atau ordal. Nah, apakah nepotisme atau orang dalam itu boleh? Boleh. Nah, kenapa boleh? Karena lebih baik memilih orang yang sudah kita kenal secara pribadi dan kapabilitasnya daripada orang yang nggak kita kenal. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah kapabilitas. Nah, nepotisme sah-sah saja selama orang yang dipilih untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu itu memiliki kapabilitas yang relevan terhadap jabatan atau posisinya. Yang salah dalam nepotisme ini sering terjadi adalah hanya berdasarkan keluarga atau kekerabatan saja tanpa melihat skill orang tersebut. Misal, contoh kasus nih, misal saja ya, memilih Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informasi karena balas budi saat membantu, karena sudah membantu pada saat masa-masa pemilu, bagi-bagi kue jabatan. Nah, padahal orang yang dipilih itu misalkan orang yang tidak terlalu paham teknologi. Nah, itu salah. Lalu kemudian misalkan kamu adalah seorang manajer atau sebuah orang yang memiliki proyek, yang dikasih proyek, terus memilih pekerja orang berdasarkan kekeluargaan saja, seperti dia keponakan kamu, sepupu kamu, teman kamu, tetapi skillnya itu nol besar, dengan alasan nanti kan bisa belajar sambil jalan. Bullshit. Nah, itu adalah nepotisme yang salah. Kenapa harus nepotisme? Karena semua balik lagi kepada yang namanya kepercayaan. Nah, dalam POV atau point of view pemberi kerja, pemberi jabatan, atau pemberi proyek, kamu tentunya akan memilih orang yang sudah kamu kenal kapabilitasnya dan sifat pribadinya daripada orang yang gak kamu kenal. Memang ada job interview dan sebagainya, tetapi kadang interview terus psikotest dan semacamnya itu tidak memberi gambaran yang lebih besar daripada orang yang sudah jelas-jelas kita kenal. Maka dari itu tidak ada salahnya untuk memperlebar koneksi dan menjaga nama baik dan performa agar lebih mudah dalam mendapatkan hal-hal yang kita targetkan. Oke, saya Kertas Kindle, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.